Dalam seri ke-161 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rasemi, Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanata, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Refli sebagai Rakai Kembar, Sunar sebagai Rakai Warat, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti sangat girang begitu tahu bahwa nyawanya diselamatkan. Rawedeng dan 10 orang prajurit Majapahit segera membawanya pergi dari ruang tahanan. Rakuti duduk bersila menghadap Sang Ramapati ditemani Rasemi. Rakuti berjanji akan tetap setia kepada Sang Ramapati dan tidak akan membuat onar serta kerusuhan lagi. Dia juga menyesali perbuatannya di masa-masa yang lalu. Rakuti bertambah girang begitu mendengar Sang Ramapati memberinya kesempatan belajar di pusat pendidikan calon tanda. Tapi dia agak ragu-ragu. Ampun Gusti Ramapati, hamba masih belum yakin. Hamba datang jauh-jauh dari desa Ganding justru karena ingin belajar di pusat pendidikan calon tanda. Tapi nampaknya nasib hamba kurang beruntung. Apa maksudmu? Ampun Gusti. Waktu itu kami datang bersama-sama menghadap Bapak Dang Acarya Siwanata. Kami bermaksud melamar menjadi siswa. Hamba dapat diterima, tapi Bapak Dang Acarya Siwanata keberatan menerima Rakuti menjadi muridnya. Karena hamba berasal dari orang Sudra, Gusti. Itu soal mudah. Memang peraturannya begitu. Kaum Sudra tidak mungkin menjadi siswa pendidikan calon tanda. Tapi aku lebih berkuasa dari peraturan. Kau tidak usah khawatir, Rakuti. Akulah yang akan memberimu kesempatan masuk pusat pendidikan calon tanda. Kalau Dang Acarya Siwanata membuat persoalan denganmu, suruh saja dia menghadap Ramapati. Nanti aku yang akan menyelesaikannya. Ampun Gusti Ramapati. Sekali lagi hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan hati Gusti. Hamba sudah dibebaskan, dan sekarang hamba diberi kesempatan menjadi siswa pusat pendidikan calon tanda. Hamba benar-benar tidak membayangkan sebelumnya bahwa hamba akan bernasib semujur ini. Sekali lagi, hamba mengucapkan terima kasih, Gusti. Sudahlah. Yang penting kau harus dapat merubah watak dan kelakuanmu. Aku senang seorang pemuda pemberani. Tapi aku benci seorang pemuda yang suka membuat keributan. Sudahlah. Sekarang kalian berdua boleh pergi. Terima kasih, Gusti. Hamba mohon pamit, Gusti. Ingat. Sewaktu-waktu aku membutuhkan kalian, kalian harus siap menghadap. Ya, Gusti. Seluruh jiwa raga hamba sekarang hamba persembahkan untuk Gusti Ramapati. Rakuti dan Rasemi sekarang bersama-sama lagi. Wajah mereka berseri-seri ketika mereka berkuda meninggalkan kota Raja Majapahit. Mereka terus menggebrak kuda masing-masing menuju ke arah Bukit Pangi. Dan tak lama kemudian, mereka sudah menghadap Dang Acarya Siwanata di ruangan pribadinya. Rakuti, benar surat ini ditulis langsung oleh Gusti Ramapati? Benar, Bapak Dang Acarya Siwanata. Gusti Ramapati sendiri yang menulis surat ini. Rasemi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Jadi kau dipanggil Gusti Ramapati untuk urusan sahabatmu ini? Iya, Bapak. Sekarang semuanya terserah Bapak Dang Acarya Siwanata.
Dulu aku sudah pernah menolak Rakuti untuk menjadi siswa di sini. Tapi sekarang, ya, bagaimana lagi? Kalau memang ini keinginan Gusti Ramapati, aku harus melaksanakannya. Sebenarnya menurut peraturan, Rakuti tidak bisa belajar di sini. Dia hanyalah berasal dari orang sudra. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kalau Bapak masih keberatan, saya mohon Bapak sudi menulis surat balasan untuk Gusti Ramapati. Tidak bisa begitu, goblok. Kau tidak tahu siapa Gusti Ramapati? Dia orang yang paling berkuasa di seluruh Majapahit setelah Sang Prabu sendiri. Baiklah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah. Kau boleh belajar di sini, Rakuti. Tapi ingat, karena kau berasal dari orang sudra, maka kau harus bekerja lebih keras dibanding teman-temanmu. Nanti aku akan menjelaskan apa yang menjadi tugasmu di asrama ini. Di samping itu, kau harus belajar lebih rajin, lebih giat. Kau tahu, Rakuti, setiap orang mendambakan belajar di pusat pendidikan ini. Tapi karena peraturannya sangat ketat, banyak di antara mereka yang gagal. Bahkan belum lama aku telah menolak 2 orang satria dari Pawanuan. Karena aku anggap tidak memenuhi syarat. Mereka kutolak menjadi murid di sini. Kau harus bekerja keras, Rakuti. Jangan sia-siakan keberuntunganmu ini. Iya Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya akan menuruti segala petuah dan perintah Bapak dengan sepenuh hati saya. Kalau kau sampai menyanyiakan kesempatan baik ini, dan kau berani melanggar tata tertib asrama, kau berani melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di sini, kau harus kembali menjadi orang sudra. Iya Bapak. Sekarang kalian boleh pergi. Setelah membungkuk hormat, Rasemi dan Rakuti beranjak meninggalkan ruangan pribadi Dang Acarya Siwanata. Sang Parinata, pimpinan asrama pusat pendidikan calon tanda itu, tercenung sesaat lamanya. Iya, Rakuti. Seharusnya dia tidak bisa diterima di asrama ini. Ya, tapi semua ini kemauan Gusti Ramapati. Lalu, apa gunanya peraturan? Pembesar-pembesar kerajaan itu bukannya memberikan contoh yang baik. Tapi sebaliknya, merekalah yang mengajari orang untuk melanggar peraturan. Dan semua itu dilakukan karena kekuasaannya. Ya, sekarang akulah yang harus bekerja keras. Rakuti hanyalah seekor anak lutung. Dan aku harus bekerja keras menyulap Rakuti menjadi calon punggawa kerajaan. Maka demikianlah, mulai malam itu, Rakuti menjadi siswa pusat pendidikan calon tanda. Dia ditempatkan di sebuah wisma kecil di sebelah Rasemi. Tak kurang-kurangnya Rasemi memberikan penjelasan dan nasihat kepada Rakuti, sahabatnya. Persahabatan mereka menjadi semakin akrab. Rakuti benar-benar merasa berhutang budi kepada Rasemi. Setiap hari Buddha, kita memperoleh libur, Rakuti. Kita bisa pergi kemana saja untuk mencari kesegaran. Setelah beberapa hari lamanya kita harus belajar keras. Rasemi. Iya. Aku belum biasa hidup di kekang seperti ini. Kau harus membiasakannya, Rakuti. Sekarang ini kita sedang belajar. Setiap waktu harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Ada beberapa peraturan penting yang harus kau ketahui. Pertama, semua siswa dilarang membawa minuman keras.
Semua siswa dilarang mengadakan hubungan dengan wanita atau gadis. Dan semua siswa harus datang tepat pada waktunya setelah hari libur selesai. Batas waktu ialah pada saat matahari mulai terbenam. Jika sampai seorang siswa terlambat datang, maka dia harus dikenai hukuman. Aku pernah meringkuk 3 hari lamanya di kandang Wijung karena terlambat datang, Rakuti. Ya. Aku akan berusaha menaati peraturan-peraturan itu. Ya, semua siswa harus mengurus pakaiannya sendiri-sendiri. Pakaian harus bersih dan rapi. Dan pada saat mengikuti pelajaran tata pemerintahan, kita diwajibkan mengenakan pakaian khusus, pakaian penggawa kerajaan. Semua siswa harus hormat kepada Bapak Dang Acarya Siwanata sebagai guru dan pimpinan asrama ini. Kita harus tidur tepat pada waktunya, makan tepat pada waktunya, belajar juga tepat pada waktunya, istirahat tepat pada waktunya. Semua tata tertib asrama harus kita patuhin dengan baik. Rasemi, aku melihat ada sebuah bangunan yang aneh di sudut halaman asrama ini. Ya, Bangunan apa itu? itulah kandang Wijung, kandang babi. Seorang siswa yang melakukan pelanggaran akan dicambuk kemudian dimasukkan ke kandang Wijung. Karena melanggar tata tertib, melanggar peraturan, maka siswa itu dianggap sebagai seekor Wijung atau seekor babi. Dia harus meringkuk di ruangan bersama seekor babi yang setiap saat mengeluarkan kotorannya. Aku pernah merasakannya, Rakuti. Ya. Rasmi. Aku melihat ada banyak siswa di sini. Berapa orang semuanya? Semuanya 44 orang. Kaulah satu-satunya siswa yang berasal dari kaum Sudra. Yang berasal dari kaum Waisya ada 8 orang. Selebihnya adalah mereka yang berasal dari kaum Ksatria dan Brahmana. Nah, Rakuti, kukira sekarang ini kita sudah selangkah lebih maju. Bagaimana dengan cita-citamu? Apa kau masih ingin menjadi Raja Majapahit? Keinginanku menjadi raja melebihi keinginanku bernafas. Aku tahu kau mempunyai tekad yang besar, Rakuti. Tapi ya, kalau kau tidak dapat menggunakan kesempatan emas ini, belajar menjadi penggawa kerajaan yang baik, aku kira cita-citamu akan musnah di hembus angin. Kalau cita-citaku harus musnah di tengah jalan, tamatlah riwayat Rakuti. Di suatu pagi yang cerah, langit biru cemerlang, sinar matahari membasuh seluruh kota Raja Majapahit. Para petani berjalan beriring-iringan sambil memikul hasil buminya untuk dijual ke pasar. Nampak beberapa gerobak sapi juga membawa hasil bumi. Pada saat itulah, seorang pemuda tegap perkasa melarikan kudanya menyusuri jalan menuju Bukit Pangi. Ya, ya, ya! Pemuda itu terus menggebrak kudanya sekencang-kencangnya. Beberapa orang yang kebetulan lewat di pinggiran jalan sempat menengok ke arah binatang yang lari bagaikan dikejar setan itu. Debu mengepul di jalanan, dan pemuda itu terus memacu kudanya menuju pintu gerbang pusat pendidikan calon tanda. Ya, ya, ya! Mandek, berhenti dulu. Ayo, turun dari kudamu. Aku ingin bertemu dengan Dang Acarya Siwanata. Hei, sopan sedikit mulutmu. Sebutlah Bapak. Bapak Dang Acarya Siwanata. Iya, ayo, cepat turun dari kudamu. Kau tidak bisa berbuat seenak perutmu di tempat ini. Lihatlah, aku hanya ingin menyampaikan gulungan rontal ini. Minggirlah, prajurit. Apa? Kurang ajar sekali. Kau mau turun atau tidak? Tidak. Siapa orang itu?
Berani sekali dia berbuat kurang ajar di tempat ini. Hei, berhenti! Awas kau! Mau berhenti atau tidak? Dua orang prajurit penjaga pintu gerbang itu terheran-heran. Heran bercampur kesal. Mereka tersinggung karena martabatnya sebagai prajurit direndahkan orang. Tapi penunggang kuda itu nampak tenang-tenang saja. Dia terus mengendarai kudanya memasuki halaman asrama pusat pendidikan calon tanda. Dari jauh nampak Dang Acarya Siwanata duduk di atas arca singa dari batu. Para siswanya duduk bersila mengelilingi sang guru. Penunggang kuda itu perlahan-lahan menghampirinya. Dang Acarya Siwanata segera berdiri, dan air mukanya menunjukkan rasa tidak senang, rasa diremehkan. Apa yang kau lakukan di sini, anak muda? Berani sekali kau menunggang kuda di halaman asrama ini. Kau pastilah seorang pemuda yang tidak tahu tata tertib. Aku ingin bertemu dengan Dang Acarya Siwanata, guru besar di asrama pusat pendidikan ini. Mana orangnya? Akulah Dang Acarya Siwanata. Ingat anak muda, asrama ini mempunyai peraturan yang ketat. Kau tidak bisa bicara kepadaku dari atas kuda. Turunlah. Turun sebelum prajurit-prajurit menangkapmu dan menyeretmu keluar. Sabar, Dang Acarya Siwanata. Aku datang ke tempat ini bukan tidak mempunyai alasan. Turun, kataku. Apapun alasanmu, kau harus berbuat sopan di depan pimpinan asrama ini. Pemuda berbadan tegap itu tersenyum dari punggung kudanya. Senyuman meremehkan. Dang Acarya Siwanata semakin bertambah geram. Tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan gulungan rontal, kemudian melemparkannya ke depan. Gulungan rontal jatuh tidak jauh dari kaki Dang Acarya Siwanata. Kurang ajar sekali perbuatanmu ini. Kau harus dihukum karena perbuatanmu ini. Baca gulungan rontal itu, Dang Acarya Siwanata. Dan setelah itu kita boleh bicara sebaik-baiknya. Perlahan-lahan Dang Acarya Siwanata membungkukkan tubuhnya. Kemudian tangannya memungut gulungan rontal. Dia membuka gulungan rontal, kemudian membacanya di dalam hati. Nampak wajahnya berubah. Kemudian dia berusaha tersenyum ke arah pemuda yang masih duduk dengan sombongnya di atas punggung kuda. Jadi namamu Rakai Pinggala. Iya. Bukankah kau bisa membacanya di atas rontal itu? Namaku Rakai Pinggala. Aku datang dari kota Pajang. Ya. Baiklah. Anak-anakku, kalian tetap di sini. Kalian boleh membicarakan pelajaran yang baru saja kuberikan kepada kalian. Aku akan pergi sebentar. Mari Rakai Pinggala. Ikut aku. Dang Acarya Siwanata melangkah meninggalkan murid-muridnya yang masih duduk bersila di tepi kolam. Sementara Rakai Pinggala mengiring di belakangnya dari atas kuda. Mereka berjalan menyeberangi lapangan rumput menuju ke ruangan pribadi pimpinan asrama. Siapa pemuda sombong itu? Kelakuannya seperti babi hutan saja. Iya, dia pantas dimasukkan ke kandang Wijung. Nampaknya dia bukan seorang pemuda sembarangan. Barangkali dia masih tergolong bangsawan. Iya, sekalipun dia seorang bangsawan, dia harus menunjukkan tata krama yang baik. Iya. Justru seorang bangsawan harus dapat menjadi suri tauladan bagi orang lain yang kedudukan kastanya lebih rendah. Dia bernama Rakai Pinggala. Barangkali dia akan menjadi salah seorang teman kita juga. Iya, kalau dia berani membuat onar di asrama ini, akan kuremukan kepalanya. Sudahlah, sudah. Lihatlah, mereka sudah kembali.
Anak-anakku semuanya, sekarang kalian mempunyai seorang teman yang baru. Lihatlah, mungkin kalian sudah mendengar siapa namanya. Namanya Rakai Pinggala. Dia berasal dari kota Pajang. Rakai Pinggala? Ya, ada apa Dang Acarya Siwanata? Sekarang kau sudah resmi menjadi siswa di sini. Kau tidak belajar sendirian. Kau mempunyai 44 orang teman. Kuharap kalian bisa bergaul dengan baik. Jangan saling mengganggu. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi murid yang baik. Nah, Rakai Pinggala, sekarang kau berkenalan dengan teman-temanmu. Ayo, anak-anakku, kalian boleh memperkenalkan diri masing-masing dengan sahabatmu yang baru ini.